الكرة. ادخل 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 ادخل. There's no wall, no barrier that can keep us apart. If only we talk to each other. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Motivator dan kita lanjutkan kembali obrolan yang makin dalam ini. Merinding saya yang lihat itu tadi. Jadi sebenarnya there is no distance ya kalau bisa dikomunikasikan. Tapi bagaimana dengan ketakutan orang tua ataupun guru yang berpikir bahwa pendidikan saya di masa lalu membuat saya menjadi seorang yang seperti sekarang dan bisa membantu untuk mendidik anak-anak ini. Lantas bagaimana ayah yang punya pola pikir seperti itu? Jadi membandingkan dulu aku begini juga oke kok, kenapa sama anak-anak ini nggak bisa begitu juga? Ya, yang pertama saya terkesima dengan film tadi. Itu ceritanya anak Israel sama anak Palestina itu ya. Yang satu ada di sini, satu ada di sini, dibatasi oleh pagar dan anak-anak itu tidak pernah bermusuhan ternyata ya. Dia tidak tahu konflik-konflik yang terjadi di orang tua. Jadi anak-anak itu suci. Jadi kalau saya malah berpikir bahwa kenapa nggak kita belajar dari kesucian mereka? Kenapa kita bermusuhan? Kenapa kita saling serang? Kenapa kita saling bunuh? Padahal mereka damai-damai aja tuh. Mereka tidak pernah membedakan warna kulit, bangsa apa dan sebagainya. Mereka sangat pemaaf gitu. Nah kembali lagi seperti tadi, kenapa kita nggak bisa belajar menjadi anak-anak kembali gitu? Kalau dulu kita pernah diajar oleh guru kita dan nggak kecewa atau mungkin takut atau ini, kenapa kita lakukan lagi sekarang? Kenapa kita nggak memposisikan kita seperti anak-anak yang ingin diajar seperti apa sih? Jadi dulu saya ingat ada sebuah sekolah di Bogor yang meminta saya untuk memandu memandu mereka dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah kebetulan yang menarik adalah para pendirinya itu lulusan IPB, gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekolah guru. Jadi karena nggak ada background guru, jadi nggak ada boundaries, nggak ada batas-batas tadi, nggak ada ikatan, nggak ada pakem-pakem. Dia menyerahkan kepada saya bagaimana pendidikan itu seharusnya. Nah mulailah dibangun bahwa seharusnya pendidikan itu adalah gitu ya, menghargai anak, kemudian memberi masukan dari anak dan jadi guru, jadilah sahabat anak dan sebagainya. Dan akhirnya sekolah itu disukai oleh anak-anak, diminati oleh anak-anak, anak-anak betah kalau bersekolah di sana. Dan jadilah sekolah yang keluar dari pakem-pakem yang ada dan biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Dan yang penting gitu. itu adalah tadi sama-sama tujuannya adalah untuk mencetak seseorang yang bisa punya passion, kreatif, dan sesuai dengan bakatnya ya ayah ya. Iya, kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjut lagi, ternyata sudah ada email yang masuk ayah. Boleh saya bacakan dulu ya ayah ya. Selamat malam, ini dari Gary di Jakarta. Selamat malam Motivator, malam Ayah Edi, saya memiliki dua anak dan saya menerapkan pendidikan anak disiplin tinggi karena ayah saya dididik di dunia militer yang cenderung agak keras. Waduh, bagaimana ini ayah? Mohon arahannya katanya. Ya, pertanyaannya tepat sebenarnya ya, karena saya juga dulu ayah saya militer gitu, pendidikannya juga keras. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah antara keras dan tegas. Ya. Kalau keras itu kita menggunakan kata-kata yang keras, pilihan kalimat yang keras, kemudian fisik yang keras, dan itu biasanya bukan membuat seorang anak jadi lebih baik atau lebih disiplin, tapi membuat anak sakit hati dan ingat sepanjang hidupnya. Oh, lantas bagaimana ayah? Apabila ternyata ada satu hal yang dilakukan oleh si anak sebenarnya tidak baik dan kita tahu bagaimana caranya supaya kita caranya bisa tegas, win-win solution ya. Ya, caranya tegas. Tegas itu seperti apa? Tegas itu dimulai dari kalau dia berbuat salah, dia kan baru pertama kali. Ya, kita nggak berhak melakukan hukuman. Di sistem pengadilan kita saja ada sosialisasi hukum kan, kemudian ada peringatan dan sebagainya.
Jadi yang pertama kalau anak kita bersalah, kita ajak dialog. Yang itu tadi salah, nah sebaiknya tidak dilakukan lagi. 1. Kenapa? 2. Jadi kita jelaskan kenapa itu salah. Yang ketiga adalah seandainya kamu lakukan lagi, maka itu artinya reward and punishment. Kalau kamu melakukan lagi, punishmentnya apa? Disepakati dulu punishmentnya, diketahui oleh anak. Kapan mulai berlakunya? Jadi sangat jelas sekali. Nah, jadi kalau fair ya, iya, kalau kamu tidak melakukan, maka rewardnya juga jelas. Jadi anak tahu kalau berbuat baik itu lebih disukai dari oleh orang tuanya. Nah, yang dimaksud tegas adalah apabila step-step itu sudah diketahui bersama, disepakati bersama, kemudian dilanggar oleh anak, nah kita nggak usah banyak bicara, langsung laksanakan punishment-nya. Dan anak tidak boleh sakit hati karena dia sudah tahu ya ayah ya. Iya, karena itu kan kesepakatan. Baik. Kalau kita lihat kan anak saya hadir hari ini ya. Iya, Nah, pada saat saya bilang tegas, anak harus diam begini, mereka diam. Tapi pada saat misalnya acara ini break, dia mendekat, kemudian peluk saya. Jadi jelas sekali batasannya antara saat hubungan harmonis anak, saat kita sedang siaran live gitu. Mereka ada di sana dan tenang-tenang saja. Dan gitu. sekarang saatnya break, mereka mungkin bisa berpelukan lagi dengan ayah Kira-kira ya. seperti itu. Dan Sobat Motivator jangan kemana-mana, setelah Red Motivator akan hadir kembali.